and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Untuk melanjutkan kisah dari Sydney, saya akan kembali membahas film Scream yang keempat. Film ini dirilis pada tahun 2011. Meskipun bayangan teror tentang mantan bahkan kakaknya sendiri telah menghilang dalam 1 dekade ini, rupanya kehidupan Sydney belum sepenuhnya aman, karena sosok topeng muka penyok kembali hadir di hidupnya. Jadi siapa kali ini orang di balik topeng tersebut? Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film berawal dengan diperlihatkan beberapa adegan pembunuhan dari film Step yang kini sudah memasuki film yang ke-7. Dengan tetap mempertahankan ciri khas meneror gadis-gadis di setiap filmnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan aksi si muka penyok yang akan menghabisi 2 cewek cantik yang sedang menonton sequel lanjutan dari film Step 7 di rumah mereka sendiri. Lalu scene pun berganti. Jika sebelumnya Sydney menjadi seorang konsultan, beda halnya dengan saat ini, karena dia telah menjadi seorang penulis. Dan sekarang dia sedang bersama seorang penerbit bukunya yang bernama Rebecca. Setelah itu kita juga diperlihatkan dengan Dewey yang saat ini sudah menikah dengan Gale. Pasca kejadian yang dialaminya beberapa tahun belakangan, rupanya hal itu membuat Dewey naik jabatan, menjadi seorang sheriff di daerah tempat tinggalnya saat ini. Di saat Dewey akan pergi bekerja, tanpa diduga dia dikagetkan dengan seorang gadis yang mengendarai mobil. Dia bernama Kirby. Ternyata Kirby sedang terburu-buru untuk menjemput sahabatnya yang bernama Jill dan Olivia. Sedikit info, Jill ini merupakan sepupunya Sydney. Akan tetapi hubungan mereka nampaknya tidak terlalu dekat, karena diketahui Sydney tidak tinggal di kota yang sama dengan Jill. Di saat mereka sedang dalam perjalanan untuk pergi ke sekolah, tiba-tiba Jill mendapat telepon dari seseorang yang ternyata berasal dari orang yang ingin menerornya. Seketika hal itu pun membuat Jill jadi ketakutan dan langsung menutup telepon tersebut. Karena kejadian barusan, mobil yang Kirby kendarai hampir saja ditabrak oleh pengendara lain. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan seorang deputy bernama Judy. Tidak lama kemudian, Dewey yang baru tiba di sana mendapat laporan bahwa terjadi sesuatu di salah satu rumah warga, tepatnya di rumah 2 cewek cantik yang kita lihat di awal film tadi. Sedangkan Gale pasca menikah dia tidak lagi menjadi reporter, namun melihat kesuksesan Sydney yang kini menjadi penulis, membuat jiwa penulisnya bangkit dan berniat kembali menjadi penulis seperti yang pernah dia lakukan dulu. Sementara itu, di saat Jill dan teman-temannya sudah sampai di sekolah, tiba-tiba mereka langsung disambut oleh reporter sekolah yang bernama Robbie, yang selalu on time dengan kameranya. Tidak lama kemudian, Robbie dihampiri oleh temannya yang bernama Charlie. Ketika Jill dan Kirby sedang mengambil buku di loker, tiba-tiba mereka dibuat terkejut dengan kehadiran Trevor. Kita beralih ke Gale. Karena dia tidak memiliki ide untuk menulis buku barunya, Gale pun mendatangi sebuah toko buku untuk menemui Sydney yang saat ini sedang melakukan konferensi pers. Namun baru sesaat mereka temu kangen, tanpa diduga Dewey dan beberapa anggota polisi lainnya datang ke sana untuk memeriksa keadaan dari toko tersebut. Gale pun langsung bertanya kepada Dewey tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi bukannya sebuah jawaban yang Gale dapat, Judy dan juga Dewey malah melarang Gale untuk tidak terlalu kepo dalam urusan kepolisian. Di saat Dewey melakukan panggilan ke nomor ponsel yang diduga digunakan oleh seseorang untuk melakukan aksi teror, tiba-tiba seorang polisi memberitahu ke Dewey bahwa terdengar suara telepon dari salah satu mobil yang terparkir di depan toko buku.
Ternyata itu merupakan mobil yang dirental oleh Sydney untuk keperluannya selama dia berada di kota tersebut. Dan di saat bagasi dicek, sontak mereka semua terkejut karena melihat foto Sydney telah berlumuran darah, beserta terdapat ponsel dan juga senjata tajam di sana. Menyadari keadaan yang berubah tidak kondusif, Dewey pun langsung mengajak Sydney bergegas pergi dari sana. Karena jiwa reporternya membuat Gali selalu gercep melihat sebuah konflik, apalagi mengenai masalah tentang Sydney. Bahkan meski tidak diberi izin untuk menemui Dewey, dia tetap berusaha menerobos yang membuat Dewey terpaksa menegurnya dan juga melarang Gali untuk ikut campur pada kasus yang terjadi saat ini. Mendengar hal itu, seperti biasa wanita tidak pernah salah. Gali pun malah jadi tersinggung. Apalagi setelah yang sudah mereka berdua lewati selama ini. Hingga akhirnya Gali memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sedang terjadi sekarang. Sementara itu, karena Jill dan Olivia sebelumnya mendapat telepon dari si peneror, mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk segera diinterogasi. Dengan ditemani oleh Kirby, di sini mereka menjelaskan bahwa si peneror bertanya apa film horor favorit mereka. Dan pertanyaan itu persis dengan penggalan kalimat dari film Step yang alur ceritanya diambil dari kehidupan nyata milik Sydney. Menyadari jika si peneror mungkin mengenali Sydney, Dewey pun meminta Sydney untuk sementara waktu tinggal di rumah Jill, sehingga lebih mudah baginya untuk mengawasi Sydney. Pada malam harinya, Jill dibuat terkejut oleh kehadiran Trevor yang khawatir dengan dirinya. Mereka berdua pun akhirnya ingin beradu mekanik, tapi sayangnya hal yang kalian mau dihentikan oleh Sydney yang tanpa sengaja memergoki mereka. Sontak hal itu pun membuat Sydney merasa dejavu. Sebab jika kalian ingat, adegan ini sama seperti apa yang terjadi di film pertama. Belum kelar mengingat masa lalunya, kemudian Sydney dibuat terkejut dengan kehadiran Judy, di mana rupanya Judy ini adalah teman satu kampusnya Sydney dulu, dan mereka pernah bermain drama bersama waktu masih berkuliah. Di sini Jill mengajak Kirby menonton film zombie untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Akan tetapi tidak lama setelah Kirby mendapat telepon dari Olivia. Tanpa Jill dan Kirby duga, teror terhadap mereka pun baru saja dimulai. Sontak Kirby pun langsung berusaha mencari keberadaan dari si peneror. Namun tanpa Kirby dan Jill sadari, ternyata psikopat muka penyok berada di lemari Olivia. Mendengar suara teriakan dari luar kamar, sontak membuat Sydney terbangun dan langsung bergegas pergi ke kamar Jill, melihat Olivia yang sedang diserang oleh psikopat tersebut. Seketika Sydney langsung menuju ke rumah Olivia untuk menyelamatkannya. Akan tetapi usaha tersebut sia-sia, karena ketika dia sampai, Olivia telah tewas oleh psikopat muka penyok. Teror pun kembali terjadi di saat Jill menyusul, di mana dia juga diserang oleh psikopat tersebut. Beruntung dia masih bisa melawan, dan seperti biasa, Pak Polisi di dalam film selalu datang terlambat. Alhasil, psikopat tersebut berhasil kabur dari sana. Seakan mengalami dejavu setelah sekian tahun berlalu. Di sini Sydney merasa sangat bersalah karena tidak dapat menolong Olivia. Di sisi lain, saat sedang melakukan streaming, Robbie dan Charlie dihampiri oleh Gali. Bukan tanpa alasan, rupanya Gali ingin mengajak mereka untuk bekerja sama dalam menemukan pelaku di balik topeng bermuka penyok. Sebagai imbalannya, Gali akan mempertemukan Sydney yang mereka anggap sebagai dewa kematian. Bersamaan dengan itu, tanpa diduga Sydney dihampiri oleh Rebecca, yang ingin mengabarkan bahwa buku Sydney laku keras di pasaran. Tapi bukannya merasa senang dengan kabar tersebut, Sydney malah memarahi Rebecca, bahkan dia juga memecat Rebecca. Sydney, you're fired. Fired. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, pasca dipecat oleh Sydney, dia malah menjadi korban selanjutnya dari keganasan si topeng muka penyok. Keesokan harinya di sekolah, Gali pun menepati janjinya ke Robbie untuk mengajak Sydney datang menemuinya di sekolah. Pembicaraan mereka awalnya terlihat biasa saja.
Namun di saat Robbie menyinggung sebuah pesta peringatan film Step yang akan mereka adakan, Sydney pun spontan melarang mereka mengadakannya. Sebab dia merasa hal itu akan mengundang psikopat muka penyok kembali beraksi dengan terornya. Mendengar itu, Robbie dan Charlie tidak peduli dengan larangan Sydney. Bahkan mereka tidak akan memberitahu lokasi tersebut ke Gale dan Sydney. Alhasil Gale pun merasa dikhianati, karena sebelumnya mereka berdua berjanji akan bekerja sama dengannya. Tapi bukan Gale namanya jika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan menggunakan topeng psikopat muka penyok, di sini Gale berhasil masuk ke dalam gudang terbengkalai tempat diadakannya nobar film Step. Dan dia memasang kamera CCTV portable. Akan tetapi baru beberapa menit Gale memperhatikan monitornya. Tiba-tiba layar kameranya menjadi gelap. Dewey yang menelpon untuk menanyakan di mana lokasi Gale pun mulai gercep mendatangi lokasi Gale berada. Sesampainya Dewey di mobil Gale, dia pun dibuat terkejut karena melihat monitor yang menampilkan video Gale akan diserang oleh psikopat muka penyok. Sementara Gale yang menyadari adanya kamera lain di tempat itu. Tiba-tiba di tempat lain, sembari berpatroli di sekitar rumah Jill, tanpa diduga rekannya yaitu host sengaja tidak menjawab panggilannya, dan dia pun bergegas mendatangi lokasi Perkins. Sedangkan Perkins yang merasa berhasil menjahili host, tiba-tiba sementara Sydney yang berada di dalam rumah, dia pun kembali mendapat telepon dari si peneror. Seketika Sydney bergegas ke kamar Jill untuk memeriksa keadaannya. Namun karena Jill tidak ada di sana, Sydney pun mengajak bibinya untuk pergi dari rumah. Akan tetapi baru saja Sydney membuka pintu, belum mereda dengan rasa panik Sydney karena kematian dari bibinya. Tanpa diduga Judy datang dengan timing yang sangat pas. Di sini Sydney pun langsung dibuat curiga jika yang mencocol bibinya barusan adalah Judy yang sedang menyamar. Oleh karena itu Sydney sengaja menyuruh Judy untuk melihat keadaan bibinya. Di sisi lain, di saat Robbie sedang melakukan live streamingnya di rumah Kirby, ternyata psikopat muka penyok turut serta di dalam kameranya. Meskipun Robbie mengatakan jika dirinya seorang penyuka lubang matahari hitam, yang merupakan aturan bagi psikopat untuk tidak membunuhnya, rupanya hal itu tidak berlaku bagi psikopat satu ini. Sementara Sydney yang baru datang untuk segera mengajak Jill pergi dari sana, dia pun kembali bertemu dengan psikopat muka penyok yang sudah berada di hadapan mereka. Di sini Sydney menyuruh Jill untuk segera bersembunyi di bawah kasur, sedangkan dirinya akan memancing psikopat itu untuk terus mengejarnya. Kemudian dia pun menghubungi Dewey untuk segera meminta bantuan. Lalu tiba-tiba, beruntung Sydney pun berhasil selamat dan segera masuk ke dalam rumah. Dengan dipandu Kirby, mereka pun menuju ke basement untuk bersembunyi, sembari mencari cara bagaimana menemui Jill agar mereka bisa bersama lagi. Tidak lama kemudian psikopat itu menelpon Kirby untuk melakukan permainan agar dia bisa menyelamatkan Charlie. Akan tetapi setelah Kirby berhasil menjawab semua pertanyaan dari sang psikopat dan melepaskan ikatan pada Charlie, tiba-tiba sementara Sydney yang sedang mencari keberadaan Jill sembari memegang pisau, tanpa diduga Charlie mengancamnya. Plot twist pun terjadi. Di sini akhirnya kita mengetahui siapa orang di balik topeng muka penyok tersebut. Rupanya alasan Jill menjadi seorang psikopat dan merekam semua adegan pembunuhannya
dikarenakan dia merasa iri atas pencapaian Sydney selama ini. Jadi Jill menganggap jika semua orang hanya memperhatikan Sydney saja. Meskipun Charlie telah menjadi partnernya untuk menjalankan semua rencana pembunuhan selama ini, ternyata Jill tidak ingin membiarkan Charlie hidup. Setelah mencocol tubuh Sydney alias sepupunya sendiri, di sini Jill pun langsung membuat alibi tentang peristiwa yang sedang terjadi, di mana seakan semua menjelaskan jika Trevor dan Charlie lah pelaku sebenarnya atas penyerangan terhadap mereka. Seperti yang sebelumnya diharapkan oleh Jill, semua kamera pun tertuju padanya, hingga para reporter menyebutnya sebagai pahlawan, karena Jill menjadi satu-satunya orang yang selamat. Tapi kesenangannya langsung berubah di saat Dewey menjelaskan kalau Sydney sekarang masih hidup, dan saat ini Sydney sedang mendapat perawatan intensif. Sontak Jill pun langsung melepaskan semua peralatan medisnya untuk ke ruangan Sydney. Sementara Dewey yang kembali ke ruangan Gale, dia pun mengatakan kepada istrinya jika Jill ingin menjadi penulis sama seperti Gale, karena mereka memiliki luka tusukan yang sama. Mendengar perkataan Dewey sontak membuat Gale menjadi bingung, karena bagaimana mungkin Jill bisa mengetahui bahwa luka tusukan pada dirinya sama seperti Jill. Dewey pun sadar bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Jill. Dan Dewey pun bergegas ke kamar Sydney untuk menyelamatkannya. Lalu kemudian, beruntung Gale datang dan langsung membuat perhatiannya teralihkan. Hingga akhirnya, beruntung Judy langsung datang menyelamatkan Gale. Di sini Jill pun mengancam Judy apabila dia tidak memberikan senjatanya, maka Jill akan menembak Dewey. Dan terpaksa dia pun menuruti permintaan Jill. Lalu kemudian, setelah menembak Judy, Jill pun langsung mengancam Gale menggunakan pistol. Tapi di saat Jill bersiap akan menembak Gale, tanpa diduga Sydney telah siap dengan alat kejut jantung yang memiliki power maksimum. Dan seperti biasanya, Sydney selalu memastikan orang yang menggunakan topeng psikopat muka penyok itu benar-benar tewas. Kemudian plot twist pun terjadi. Rupanya Judy masih hidup. Sementara para reporter yang tidak mengetahui jika Jill telah tewas, mereka pun terus memuji Jill atas tindakan heroiknya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyesakan. Udah capek-capek mencoba mengharumkan nama, nggak taunya malah tinggal nama. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tunggu sequel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.